Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali lagi untuk belajar secara online ya. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap semangat menjalaninya. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Dan untuk materinya masih di pelajaran 7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Setelah kemarin kita mempelajari makna beriman kepada malaikat Allah, dan untuk kali ini submateri kali ini yaitu mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Nah, sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni pahman. Shadaqallahul azim. Nah, Bapak harap setelah pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini, kalian bisa memahami nama-nama dan tugas dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya mari kita melihat video tentang mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya. Silahkan disimak ya baik-baik. Selamat menyaksikan. Anak-anak, jumlah malaikat itu ada berapa ya? Ya, jumlah malaikat itu sangat banyak. Nah, dari sekian banyaknya jumlah malaikat, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu 1. Malaikat Jibril. Nama lain malaikat Jibril adalah Rohul Kudus dan Rohul Amin. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Wahyu adalah firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia pilihan, sehingga mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rizki kepada semua makhluk, baik yang ada di langit maupun di bumi. Semuanya yang menyampaikan rizki adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail menyampaikan rizki berupa kesejahteraan untuk makhluknya, seperti menurunkan hujan dan lain sebagainya. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Sangkakala adalah sejenis trompet besar. Sangkakala ini akan ditiup jika hari kiamat telah tiba. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Tiupan pertama yaitu tiupan kejutan. Tiupan ini bermaksud untuk mengejutkan seluruh makhluk di bumi dan mengingatkan bahwa hari kiamat akan datang. Pada saat itu, bumi akan berguncang dan manusia akan ketakutan. Tiupan kedua adalah tiupan kematian. Pada tiupan kedua ini, seluruh makhluk yang ada di bumi dan alam semesta akan mati. Tidak ada satupun makhluk yang akan hidup, kecuali yang Allah kehendaki.
Tiupan ketiga adalah tiupan kebangkitan. Pada tiupan ini, seluruh roh makhluk-makhluk akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar sambil menunggu penghakiman yang adil. 4. Malaikat Izrail. Malaikat Izrail disebut juga malaikat maut. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa. Setiap makhluk yang bernyawa akan menemui kematiannya. Oleh sebab itu, kita harus siap setiap saat karena kita tidak tahu kapan malaikat Izrail akan datang kepada kita. 5. Malaikat mungkar, dan keenam malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur. Mereka berdua akan datang dengan wajah yang seram dan menakutkan bagi orang yang meninggalnya su'ul khotimah atau meninggal dalam keadaan jelek. Namun sebaliknya, mereka akan datang dengan wajah yang sejuk dan indah bagi mereka yang meninggalnya husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan baik. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir adalah: siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Dan siapa saudaramu? Nanti yang menjawab semua pertanyaan itu bukanlah mulut kita, akan tetapi anggota tubuh kita, yaitu tangan yang akan menjawab dan kaki yang menjadi saksinya. 7. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Kedua malaikat ini, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid, selalu mengiringi dan mengawasi manusia dimanapun mereka berada. Semua amal perbuatan kita akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Maka kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan perbuatan. 9. Malaikat Malik. Nama lain malaikat Malik adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Jika kita masuk neraka, maka kita akan bertemu dengannya. Malaikat ini berpenampilan sangat mengerikan dan menakutkan bagi para penghuni neraka. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Malaikat ini berpenampilan sangat menyenangkan bagi para penghuni surga. Alhamdulillah, barusan kalian sudah melihat penjelasan tentang nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Untuk sekarang kita akan kembali mengisi tugas yang akan diberikan oleh Bapak. Nah, untuk tugas hari ini yang pertama, ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Ada berapa? Silahkan diisi ya. Yang kedua, malaikat yang mencatat atau malaikat yang bertugas mencatat amal baik adalah malaikat. Pasti kalian tahu. Yang ketiga, sebutkan 2 nama lain dari malaikat Jibril. Tadi dalam pembahasan sudah dijelaskan ya. Apa sih sebutan malaikat Jibril? Yang keempat, sebutkan 3 tahapan tiupan sangkakala. Tadi juga sudah dijelaskan. Dan yang terakhir, sebutkan 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kubur. Nah, mungkin hanya ini materi yang
bisa Bapak sampaikan. Dan untuk tugasnya silahkan kalian jawab di dalam buku kalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.